Yakin nama gua sama Stephen ke puncak buat nyewa. Yo bro semua balik lagi ngobrol-ngobrol sama Ajay Gurinjay. Ya gua usah banyak lama, kita mulai aja. Gimana Jay? Apa nih? Kabar lu? Baik. Gua kira WhatsApp WhatsApp. Nih ngobrol-ngobrol tentang baik lagi nih flashback Flashback tentang masa-masa lalu. Zaman SMK nih? Yes. Suara banget sih gue zaman Ya momen-momen yang lu inget, yang indah gitu. menurut gue zaman SMK nggak ada yang indah sama sekali sih. Ya, karena kayak gitu semua orang. Iya kayak gitu semua ya. Zaman SMK gue tuh dipenuhi kesendirian gitu. Anjing, pada temen banyak. Ya gimana ya? Di SMK itu gue punya temen paling bisa kehitung jari lah. Nggak ada yang paling banyak gitu loh. Siapa? Temen lu yang lu kenal sampai sekarang, maksudnya masih berteman dekat banget gitu sama lu? Mungkin ya kalau teman-teman gua ya tongkrongan yang dulu, jadi ya gua dulu tongkrongan gua tuh beda ya. Nongkrong sama bocah-bocah yang menurut gua nih awal asik nih. Iya. Asik banget. Pas asik gitu lama-kelamaan kok menurut gua ini udah mulai gak asik karena udah mulai ngejerumus kayak pembulian gitu. Jadi kayak main fisik gitu dia ya, ada ya. Nah di situ sih mungkin awalnya gua oke lah gua bilang namanya juga candaan tongkrongan ya kan, Iya, tongkrongan. Terus juga mungkin nggak punya bahan kali ya, nggak punya bahan tongkrongan, makanya jadinya kenanya ke gue tuh waktu itu. Dan juga itu di awal itu tuh gue masih biasa aja, cuman kok makin lama kok gua mulu nih gue bilang. Lu pertamanya awal mungkin kan akan ada apa namanya waktunya buat ganti orang objeknya gitu. Enggak, maksud gua mungkin candaannya tuh mungkin akan berbeda. Lewat doang gitu. Lewat. Nah, Oh iya. nah taunya candanya itu terus kan gue bilang. Nah di situ tuh gue mulai risih, nggak tahu kenapa gitu loh. Yang tadinya awal gue happy, makin lama-lama gue nggak happy gitu loh karena candaannya itu terus. Tapi lu bertahan di situ sempet berapa lama? Gue itu hampir pertama itu dibully hampir 2,5 tahun kali ya, dari mungkin awal masuk karena belum pernah kenal. Iya, mungkin lu beradaptasi dulu ya bergaul gitu. Jadinya pas gue udah pada kenal nih, udah pada tahu sifat satu sama lain, udah pada ketahuan nih gimana ya kan. Pas itu gue udah mungkin kalau misalkan gue nggak ditahan sama guru, gue deket sama salah satu guru gitu, sama satu guru yang mungkin dia itu berpengaruh gitu sama gue di waktu sekolah gitu. Itu gurunya itu wali kelas lu atau bukan? Dulu di wali kelas 2 gitu loh. Boleh sebut nama nggak sih? Boleh. Ya namanya Bu Yanisa, itu tuh salah satu. Halo Bu Yanisa kalau nonton. Ya Bu. Nih muridnya nih emang begini kali. Salah satu guru ya yang membuat gua itu, gua dulu kelas 2 tuh sebenarnya mau Pindah sekolah. Kelas 2 semester 2 akhir. Karena awalnya tuh ngebulinya tuh satu tongkrongan doang kan, itu oke lah. Namanya tongkrongan kan candaan. Nah makin lama tuh gua mikirnya kok sampai satu angkatan gitu loh, gue mikir awalnya tuh. Itu gue sabar tuh ya kan. Jadinya ya udahlah, gue bilang namanya candaan. Cuman makin lama kayak mood gue kan tiap hari kan nggak baik terus ya kan. Nah kadang ada problem dari luar ya kan, problem dari rumah sendiri yang jadinya tuh kayak jadi batin gitu loh. Gue nggak ngerti sih, pandangan orang kan beda-beda gitu loh. Iya. Ini yang menurut gue sendiri gitu loh. Iya. Jadinya tuh kayak depresi gitu gua pas waktu kelas 2 ya kan, sampai gua tuh. Tapi nggak ada yang nyeset gitu. Wah enggak, itu alay banget itu udah zaman SMP aja udah. Coba sekali. Jangan lah. Jangan lah. Lu coba contohin. Depresi yang pada kan gua saat itu curhat sama salah satu guru ya, gua sebutin kan. Iya, Nisa itu. Nah, di situ gua tuh mau pindah tuh. Nah, ditahan kan, nasihatin gua. Nah itu tuh salah satu guru yang bikin gua bertahan di SMK waktu SMK.
akhirnya ya gue lulus gitu loh dan nggak pindah sekolah gitu. Emang yang ngebully lu bocah yang tahu. Ya. Lu dibulinya bentuk apa sih? Bentuk fisik Fisik bentuk atau kata? ejekan atau apa sih? Mungkin awalnya tuh kayak normal lah, kayak canda biasa. Nah makin kesini tuh udah mulai fisik gitu loh. Oh, Nah, fisik. mungkin terkadang kalau misalkan candaan biasa gue mah ya udah fine aja. It's Cuma fine. kalau udah masuk ke fisik menurut gue tuh ya udah kelewat batas aja. Iya Itu sih. menurut gue. Iya benar. Tapi dia maksudnya lu sama dia nggak ada namanya kekerasan kan? Oh enggak, gue cukup diam aja. Iya. Ya karena menurut gue mungkin gue nggak sekarang gitu ngebalesnya, mungkin nanti gitu ke depannya, bukan sekarang. Jadi ya udah gue diemin aja. Yang penting sekarang gue berusaha untuk nggak mengulangi masa-masa di SMK gue. Dan untuk melupakan hal-hal itu ya. Nah, lupain aja nggak apa-apa. Terus kalau itu kan momen terburuk lu ya. Kalau momen terindah lu Nah, itu di tongkrongan tuh apa gitu? Iya. Yang sangat yang nggak lu bisa lupain gitu. Sebenarnya sih ada gua tongkrongan yang kan setelah gua dari tongkrongan situ gua sendiri tuh. Nah dari sendiri tuh gua mulai ngeliat nih bocah salah satu tongkrongan yang menurut gua asik lah. Oke. Mungkin jauh dari pembulian, mungkin untuk candaannya berbeda gitu loh. Berbeda iya sih. Nah, soalnya setiap tongkrongan pasti kan Beda-beda karakter beda. lah. Ya, ada yang beda. Bangke ada yang cak. Anjing. Pokoknya ya akhirnya Bangke. Udah. Ayo lanjutin. Oke. Ya akhirnya gue pindah tuh ke tongkrongan situ ya kan, gue mulai beradaptasi. Gue ya kan awalnya emang udah pada kenal kan, cuman nggak terlalu dekat gitu loh. Jadi ya udah gue ya kayak sok kenal sok akrabnya lah, gue akrabin. Iya. Ya ternyata bocahnya emang benar-benar yang menurut gue tuh nggak di luar batas sih menurut gue ya. Asik lah. Yang bikin gue nyaman di tongkrongan itu loh. Bercanda masih Bercanda. oke lah maksudnya. Iya. Bercanda nggak cuma ngatain diri lu doang, tapi satu persatu itu akan kena, gitu kan? Menurut gua. Jadi yang tadinya dibully atau dikatain ya diejek gitu bisa ngebales orang lain. Nah, Dan di situ juga tongkrongannya ya itu gue dengar ya itu gimana ya, nggak ada yang namanya saling baperan lah, ya kan? Ya itu benar. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Iya, sia. Good. Asli lu punya cewek kan atau mantan kan? Oh, dong ceritain sedikit ya. Kamu jadi mantan nih. Ya nggak apa-apa dong, kan tentang hidup lu. Oh. Penonton pasti mau dong. Dengar. Selingkuhan ada selingkuhan. Jadi gue punya satu mantan waktu gua, jadi dia tuh kakak kelas gua waktu kelas 10, dia kelas 11. Awalnya gua ketemu dia sih sebenarnya karena dia tuh sebenarnya kakak kelas gua pas SD ya kan. Nah, gua baru sadar dia tuh pas gua ngecek FB gua dulu nih. Ternyata ada komen dia. Iya, Pas gua search gitu ya, search gitu, wah ternyata ada nama dia ternyata di kakak kelas gua. Nah, akhirnya gua ngechat kan, speak lah. Ngechat di Facebook atau di mana nih? Di WA lah, di WA. Oh, langsung. Minta WA-nya lah. Minta nomor WA. Dikasih tuh aja. Hah? Dikasih. Awalnya enggak sih. Oh, awalnya gimana dia nolak? Apaan sih gitu? Siapa anjir? Kenal enggak lu? So asik seleb. Akhirnya gua minta Salep anjing. Salep. Langsung. Aki-aki dong. Akhirnya gua minta tolong sama teman kakak kelas gua juga. Dapet tuh. Nah, akhirnya gua ngechat nih awalan. Misalkan ibaratnya kan karena mereka kakak kelas ya. Ya, Ya sih. Kak, gini kan gua awal kenal gua ngomong kan. PK assalamualaikum. Nah, ping. Oh, ping. Nah, Ping banyak. Prek kali. terus Ya udah lanjut. lanjut kan ya? Lanjut. Ya udah. Ya, gua lupa kata-kata itu. Lanjut. Tolol. Terus pas gua ya udahlah chat kenalan, ternyata dia kakak kelas gua pas SD. Nah di situ ya udah gua udah mulai ya Ada namanya rasa. bukan belum. Ya udah. Namanya tipikal cowok ngedeketin pasti lewat curhat. Oh, siap buaya ya. Ini bukan bahaya lah, Apa namanya aja? curhat Kadal. aja. Enggak, Jadi coba Ya. tanya. Lupa. curhat gitu ya, curhat. Nah habis itu
lama kelamaan deket kan. Namanya orang sering chatan pasti nggak mungkin lama-lama nggak bakal ada rasa. Akhirnya gue ya demen sama dia. Tapi ada telepon, call atau ada malam sih ya. VCS. Enggak, syariah. Syariah. Video call syariah. Syariah sekali. Syariah pakai cadar. Video call syariah. Iya kan? Masuk enggak? Masuk. Lah. Tapi momen yang sangat jengkel banget apaan sih di hidup lu? Jengkel itu setengah awal. Yang sangat Ada yang kayak tuh. Gua di sekolah tuh datang ke kelas dari bangku terus ngedeprok udah tidur. sampai waktu itu gua pernah Sampai pulang. sampai kelas gua pernah lihat dia ke gap kelas dia doang sendiri, dia doang yang di dalam kelas. Itu gimana tuh? Bisa diceritain kali. Emang Itu kalau nggak sialan. salah tuh pelajarannya agama kalau nggak salah. Agama. Pelajarannya iya agama yang Tuh, Pak. ibu nenek tuh yang nenek siapa sih? Siapa? Bu saya? Wah itu. Oh ya lo Bu saya kalau nonton. Aku cinta. Kalau punya kuota. Iya itu gue di Iya apa, sih. pas pelajaran. Bener semuanya kalau pemirsa punya kuota, punya wifi Pasti bisa nonton. bisa nonton. Ah. Iya kan? Kalau TV sinyal. Ingat, ini bukan TV. Antenanya buruk. Iya sih bener. Tergantung cuaca, Pak. Oh, iya. Tergantung antenanya mahal nggak? Belinya goceng kali ya. Sama basnya. Goceng kacang goreng aja. Ya, lanjut dong. Lanjut. Itu lu akhirnya bisa bangun karena dibangunin, katanya dibangunin seorang sosok guru yang bernama siapa? Boleh disebutin? Kalau nggak salah sama Bu Nani. Yang Nani. Bu Nani gue dibangunin. Nani. Dibangunin sama Bu Nani. Terus kata gue bilang itu gue tidur pas pelajaran Bu saya karena gue ngantuk gitu loh. Emang lu nggak ada maksudnya gini, lu tahu maksudnya gini, lu nggak sadar dibangunin sama orang-orang atau emang lu emang nggak dibangunin? Karena emang gue mungkin gak dibangunin kali. Mungkin sih, emang temen lu bejat semua mungkin Emang sih. bangsat anjing temen gue semuanya. Apalagi namanya yang Stephen Opeanle itu yang itu sensor. Itu katanya. Ya akhirnya gue dibangunin gue sama guru gue dan gue ngeliat kelas kosong anjir. Aku di mana? Dan di luar Berasa kelas tuh. privat. Dan di luar kelas tuh banyak murid-murid lain ngeliatin gue. Di kelasan gua kan. Oh iya, itu kelasan. Iya. Duh gue kayak topeng monyetnya gitu diliatin udah. Dari gue di situ sedikit rasa malu. Mungkin sih. Mau marah tapi ya bagaimana? Mau gimana gue bangun sendiri. Iya sih. Itu sih fuck banget sih emang. Fuck banget ya. Jengkel banget itu. Tapi emang lu kerjanya tidur terus sih, Jai. Makanya Di sekolahan emang. upacara kita pernah tidur katanya upacara. Mana ada? Gimana mau tidur gue berdiri? Jonglek yang bilang lagi upacara tidur ya kan Sot. Bukan tidur itu. Udah, Pak. Bermedi. Ngantuk dikit. Itu sama aja ya, sama aja. Sama ya. Ah. Ya itu ya nggak sesering di kelas. Cuman ya palingan di Lu kenapa sih bisa tidur kayak gitu? Jadi alasan lu kenapa? Apa lu begadang, ngantuk, main game atau segala macem? Lu punya aktivitas di malam hari sampai lu kurang tidur gitu? mungkin gue malamnya sering nonton itu. Guru kan tadi lu udah sebutin guru yang the best banget ya. Iya. Kan Bu Yanisa. Iya. Selain Bu Yanisa siapa sih? Gue mau tahu. Kalau menurut gue yang sering nasihatin gue selain Indonesia ada juga. Itu ada salah satu lagi guru yang menurut gue yang sering nasihatin gue yang suka ngasih motivasi juga, yaitu guru BK gue sendiri, Itu Pak Soleh. Ustadz Soleh. Pak Ustadz Soleh, dia yang sering ngenasihatin gue, yang sering ngasih tau gue kalau ya harus bertahan aja dulu gitu loh, sampai lulus, hirauin aja omongan orang lain. Pokoknya dia ngomong ke gue ya berusaha menjadi yang lebih baik lagi aja, jangan jangan ngambil apa sih ngomong, Iya. masukin omongan orang. Iya. Kemakan omongan orang mungkin ya, bisa jadi sih itulah. Ya, itu salah satu guru yang menurut gue ya yang berapa ya
berpengaruh aja di kehidupan SMK gua. Oke. Kalau guru yang lucu bagi lu, lucu banget, lucu apa yang ngakak banget itu. Kayak ini tuh pelajaran gue nggak tidur deh gitu. Iya, kayak maksud gue nggak boleh ketinggalan momen pelajaran ini nih. Kayak wah the best banget soalnya gurunya itu udah baik kan. Maksudnya terus lucu lah, humoris. Oh, kalau dibilang humoris ada pastilah. Iya, semua guru pasti ada, setiap sekolah itu pasti punya. Cuman yang menurut gua yang Di- bikin gua nggak ngantuk tuh, yang bikin gua bener-bener mau melek terus tuh ada salah satu guru, yaitu itu sebenarnya guru baru sih, guru baru yang baru masuk di kelas 3 semester 1. Itu siapa ya namanya, agama yang cowok. Ustadz Dedi itu Ustadz enggak Dedi. itu kita kalau Pak Ustadz Dedi gue tahu Pak Ustadz Dedi itu masuk pas kita kelas 2. Oh, kelas 2 semester 2 ya? Iya, kelas 2 semester Iya, 2 kan kelas karena itu. semester 1 Bu saya. Nah, gue di pelajaran dia apa ya? Di pelajaran dia gue nggak pernah tidur, gue justru Melek nyimak, terus ya? gue justru nyimak pelajaran dia. Kalau dia beda, lagi pelajaran tidur gini. Dan mau tahu waktu itu gue tidur di kelas nih juga itu dia apa? Itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Gua ambil aja sih apa? Yasin, Al-Quran. Dan katanya tuh guru ya, gokil sih emang nih guru gokil, katanya itu the best banget kata ya. Dan setiap pelajaran nih, mohon maaf Pak Ustadz Dedi, dia selalu bikin jokes yang tentang janda. Emang gue itu beda lah. Tapi menurut gue juga gurunya tuh frontal banget Frontal sih, sih. buat ngejelasin, yang ngebuat kadang ada yang ngejerumus ke ya 18 plus lah. Iya, 18 plus. Soalnya itu cara dia biar muridnya tuh nggak terlalu bosan. Bosen karena dia itu tahu ada sesi serius dan ada sesi untuk nggak ya bercanda lah gitu buat Ya. ngerespon otak lagi ya mungkin ya. Yang ngebuat muridnya biar nggak bosan belajar. Bosen iya, karena kalau serius terus bosen dan bercanda terus juga bosen. Jadi mungkin ada di waktu ada sesi serius dan Nah. sesi Kita kan nih sekolah di sama ya kan, satu sekolah satu angkatan di Putra Bangsa. Lu punya pesan atau apa buat orang-orang dan buat Putra Bangsa tentang hidup lu gitu? Pokoknya intinya tentang hidup lu dulu, udah pesan dari kisah lu yang apa namanya tadi yang pertama diceritain tentang dibully segala macam apa gitu. Dan buat pembuli kayak gimana, lu kasih lah arahan supaya dia yang pembuli itu nggak akan melakukan lagi. Kalau menurut gue sih, kalau dari kejadian gue ya, kalau misalkan dari pengalaman hidup gue, buat yang masih sering dibully sih, menurut gue jangan diambil hati ya. Lu mikirnya ke depan, jangan masukin omongan dia. Terus juga lu mikirnya tuh oke lah lu sekarang dibully gitu loh, tapi sesudah lulus atau lu masuk lagi gitu perguruan lain ke jenjang yang lebih tinggi, Ya, lebih serius lu gitu ya. bisa berubah gitu loh, dengan cara lu harus berusaha keras, jangan lupa doa ya kan, menurut kepercayaan masing-masing. Dan juga lu pinter-pinter pilih teman. Bener. Lu lebih baik Punya teman Betul. sedikit ya teman sedikit daripada punya lu teman banyak tapi cuman yang kayak kita teman You know, lebih baik sedikit yang berguna di hidup lu, yang bisa bikin memotivasi lu untuk jauh lebih mikir ke depan gitu ya menurut gua. untuk seorang pembuli itu pesan buat lu apa sih? Kan lu udah pernah ngerasain dibully nih, lu mau kasih pesan apa untuk melampiasi, jadi jatuhnya lu kasih pesan untuk semua orang yang suka bully orang lain. tenang aja lu udah tau bego, mikir dewasa, umur lu terus pemikiran dewasa, nggak boleh kayak anak kecil lagi gitu. Oh gitu ya. Kalau buat pesan dari gue sih, ya udah gitu loh, lu udah gede, udah punya ya kan? Boleh dikat ya, boleh dikat. Lu udah punya. Nggak apa-apa sih kalau nggak dikat. Boleh. Jembai. Lu udah kumisan nih, gue udah punya bulu ketek juga. Masih aja kerjaan hidup lu tuh ngebully orang, nggak ada kerjaan lain. Gue bilang gitu kan. Itu menurut gua. Ya udahlah, nggak usah ngebully. Lu kayak nggak ada candaan lain aja. Lu kurang asik lu kalau Iya. ngebully pakai. Hidup lu temen kurang lu. luas aja. Maksudnya lu kayak nggak ada objek lain untuk lu candain gitu, kayak lu kurang bahan banget, sumpah. Tongkrongan ini belum jauh. Belum sih, belum jauh.
tadi disangkain kita belum jauh, sangkanya kayak gimana ya kan. Intinya ya sadar diri aja lah ya kan. Ya intinya kan itu mah pada balik lagi pada orangnya sendiri kan. Ya udah, gue cuma ngingetin doang. Ada saatnya, suatu saat nanti itu kan ada namanya karma ya kan. Lu akan ngerasain itu nanti di diri sendiri. Untuk yang sering dibully lu jangan pernah ini ya, patah semangat. jangan pernah ini. Gue juga udah pernah alamin ya. Lu ambil sisi positifnya ambil aja. posisi positifnya, roda berputar men. Ya, Jangan iya. takut. Pasti lu bakal ada di atas dan dia di bawah. Nah, untuk putra bangsa lu pesan-pesannya apa sih buat sekolah lu dulu di SMK? Ya kalau untuk putra bangsa banyak-banyakin guru yang kayak Bu Yanisa ya. Banyak-banyakin guru, Bu Yanisa, Pak Soleh, Pak Ustadz Soleh, Pak Ustadz Dedi tuh yang bikin kelas kagak ngantuk. Yes. Nah, itu juga Pak Dedi, Pak Ustadz Dedi, Pak Dedi yo. terus juga untuk satpam mah tolong diganti ya biar gue bisa kalau telat tuh masuk gitu. Lonong. Mungkin itu aja ya buat pesan-pesan Iya. ya. Oke, udah. Oh, tar dulu. Belum. Ya. Apaan? Buat mantan lu apa aja, pesannya Jay. Gua Ya enggak apa-apa. Maksudnya buat motivasi mantan lu. ya kalau buat mantan gue ya udahlah biarin aja ngapain. Oke. Yang berlalu biarin berlalu ya sekarang buat masa Siap. depan. Lihat sekarang nih aja yang sekarang. Ya kan Aja jangan yang lihat yang dulu. sekarang, bukan aja yang dulu. Kalau suka dengan konten kita, boleh di like, boleh di share, di subscribe juga kalau mau ikutin beberapa konten kita. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you. Bye.